Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Maulidia dari kelas 2 TR KJJ 1 absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membangun surface dengan aplikasi Civil 3D. Surface adalah sebuah hasil dari pembuatan garis-garis yang menghubungkan antara poin satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya bisa diberikan dan diidentifikasikan elevasi-elevasinya menjadi sebuah hamparan atau permukaan yang bisa dipakai untuk menjadi dasar dari pekerjaan desain. Yang harus kita tahu bahwa pekerjaan surface adalah awal dari semua pekerjaan desain. Ketika surface kita salah, maka otomatis desain kita hasilnya salah. Walaupun desain kita sudah benar, ketika hasilnya salah secara otomatis maka hasilnya menjadi salah. Nah, ini poin yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Kita akan membuat surface yang bisa kita akses. Bisa di sini, kemudian di sini, dan di toolspace di sini. Kita klik kanan, kemudian kita create surface. Kita tunggu, kemudian muncul seperti ini. Kita beri nama surface existing. Kenapa nama ini sangat perlu? Karena sampai dengan akhir pekerjaan kita akan mendefinisikan semua bab atau semua bagian pekerjaan kita dengan nama seumpama untuk ini kan kita buat untuk surface existing. Kemudian yang kedua, kita punya surface lain nih, kita beri nama surface lapis kedua atau surface dengan nama lain. Nah, kita lanjut. Ini kita klik OK saja. Nah, selanjutnya di posisi prospektor sini, di sini ada surface, sudah ada tanda plusnya. Kita klik 2 kali yang nama kita edit tadi. Kemudian ke definition, kemudian ke point group kita klik kanan, add. Di sini ada all point. Kalau tidak punya grup, kita klik OK saja. Maaf, kita ulangi lagi. Sini all point, kita OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau sebelumnya kita sudah membuat surface biasa, poin-poinnya aja. Nah, kalau ini adalah surface yang telah dibuat berdasarkan poin. Kita akan cek di sini kenapa ada yang tidak beres. Jadi kita akan memodifikasi elevasi surface yang salah ini. Dengan cara kita klik surface-nya, kita klik kanan, kemudian surface properties. Kemudian di surface style sini, kita rubah menjadi contour and triangles, kita OK. Kemudian kita klik lagi untuk surface-nya, klik kanan, kemudian edit surface style. Maka kita hidupkan poinnya di sini, kemudian kita klik OK. Kemudian, nah ini sudah tampil untuk poin yang sudah kita hidupkan tadi. Kemudian kita klik surface. Nah, di sini ada edit surface, kita klik.
kemudian modify point. Kemudian kita klik garisnya di sini. Garis poin yang kita buat tadi. Kemudian kita enter. Dan kita masukkan elevasi, kita buat elevasinya sama dengan yang atasnya ini, 446. Kita enter. Nah, sudah otomatis berubah. Dan ini harapannya ketika running, kita harus memakai, harapannya ketika running, kita memakai ke tempat lain, data point dan surface tidak akan cocok, dan kita harus melakukan modifikasi seperti ini tadi, maka sebaiknya lebih baik juga di sini poin yang tadi kita modifikasi juga agar ketika pindah ke komputer lain dengan data yang sama ini sudah benar. Jadi ini kita klik aja, klik kanan, kemudian kita pilih, mohon maaf, ini kita klik, kemudian kita klik kanan, edit point. Nah, di sini poin elevasinya tadi kita rubah 446 seperti yang atas. Kita enter saja. Nah, di sini ada tanda kuning. Artinya kita harus nge-reboot. Kita klik. Nah, sudah aman. Di sini ada jalan. Karena saya tahu lokasinya adalah jalan, tapi dibutuhkan benar-benar kemampuan analisa yang analisa dengan cukup pengalaman untuk menelaah mana lokasi yang disurvei dan mana yang tidak. Kemudian secara langsung Civil 3D ini akan menghubungkan poin-poin yang terluar ini menjadi sebuah surface, padahal di daerah sini itu kita tidak ada data survei. Jadi caranya kita akan modifikasi surface-nya, kita akan klik kanan, mohon maaf, kita klik di sini edit surface, kemudian delete line. Nah, kita harus hapus tentunya setelah membuat surface style menjadi contour and triangles tadi tanpa visual dari contour triangles. Jadi ini yang tidak menjadi lokasi survei, kita hapus. Jadi ini data yang sudah kita perbaiki dan saya sudah melakukan modifikasi. Jadi ketika mendapatkan data dari klien bermasalah, Anda bisa melakukan modifikasi. Nah, selanjutnya dari surface kita akan melihat dan mengamati. Kita akan hide dulu poinnya agar kita tidak terganggu. Jadi ini kita klik aja poinnya 1. Kita klik kanan. Kemudian point group properties. Selanjutnya di point style sini kita non. Kemudian di sini juga non.
kemudian oke. Nah, otomatis data poinnya sudah tersembunyi. Kemudian kita akan mengamati data survei seperti apa lokasinya dengan cara kita klik surface-nya, kita klik kanan, kemudian object viewer, kita tunggu. Jadi kita bisa melihat tampilannya secara 3 dimensi seperti ini. Dan jadi seperti ini datanya. Selanjutnya kita akan membuat model visual dari surface dengan model yang lain. Caranya dengan ini klik dulu surface-nya. Kita klik kanan, kita surface properties. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, surface style-nya kita rubah menjadi elevation banding 2D. Ini tujuannya untuk melihat secara langsung perbedaan elevasinya. Tapi dan kita oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kita lanjut yang melihat analisa tiap ketinggian itu. Kita klik kanan, kemudian surface properties. Kita tunggu datanya muncul. Nah, kemudian kita ke analisis. Angkanya di sini 8, kemudian di sini ada tanda panah, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat maksimum elevasinya ada di warna ungu, kemudian yang warna merah itu elevasi yang terendah. Kemudian kita bisa melakukan analisa edit survey style di edit survey style dengan menghidupkan slope arrow. Slope di sini kita hidupkan di sini slope arrow. Dengan ini kita bisa mendefinisikan air itu lari kemana. Jadi kita oke. Nah, ini sudah tampak untuk slope arrow-nya. Ini kita rubah surface properties, kita rubah contour entry angles.
Kita rubah. Kita klik OK. Nah, kemudian slope arrow-nya juga kita klik ini, edit surface style. Kita hidupkan slope arrow-nya. Oke. Nah, ini adalah simulasi dari Civil 3D untuk membuat aliran air. Setelah itu, kita juga bisa membuat arah air dengan cara klik surface-nya. Kemudian kita klik water drop di sini. Kita klik OK. Di sini kita klik. Jadi artinya ini air akan mengalir ke sini. Mengalir ke sini. Dan ini mempunyai kemudahan ketika kita mau membuat drainase awal untuk proses perencanaan. Kita bisa mengukur ketinggian yang berbeda untuk mengalirkan air ke suatu lokasi yang akan dituju. Kita bisa membuat macam-macam variasi, termasuk kita bisa membuat kontur. Konturnya juga bisa dengan berbagai macam interval, seperti ini. Kita klik surface-nya, kita klik kanan. Di surface properties. Kita tunggu datanya sampai muncul. Nah, di sini ada kontur 1 meter dan 5 meter background. Di sini kita klik apply. Nah, maka background ini biasanya untuk finishing ketika kita membuat drawing dipakai untuk backgroundnya, jadi warnanya tidak mencolok. Selain itu kita bisa menambahkan misalnya itu terlalu renggang seperti ini. Kita bisa merubah modifikasinya, caranya klik di sini. Jadi ini kita properties. Di sini kita edit current section. Kita kasih nama baru. Di sini information. Name-nya kita ganti 0,2. 0,2, maaf. 0,2. Dan di sini yang 5 meter kita ganti 1. Kemudian di kontur ini, di sini, di kontur interval, kita bisa ganti minornya, diganti 0,2. Dan majornya kita ganti 1. Nah, jadi setiap gambar
Jadi gambar setiap 0,2 itu terdapat minor interval. Misalnya kita juga bisa mengatur semutnya. Sebentar, ini kita oke dulu. Kita tunggu. Enggak terlalu renggang ya, jadi seperti ini. Kita juga bisa mengatur semutnya, semut konturnya. Di sini kita ganti true. Nah, kemudian kita klik apply, kemudian oke. Jadi lebih tajam tapi lebih smooth. Baik, jadi sampai di sini penjelasan saya tentang tutorial membangun surface. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.